Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam virtual di Google Meet ini. Baik, kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat Ibu Maizareni SPI selaku narasumber, yang terhormat Ibu Rahmatika Diani. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu mengenai pengajaran yang sesuai dengan tingkat pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Ya, nah, untuk ingin lebih jelas seperti apa sih pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan itu? Nah, nanti akan kita simak. Tapi sebelumnya kita ingin menyegarkan kembali suasana kita hari ini, ya. Kita akan mencoba bagaimana speaking dari Ibu Rahmatika Diani. Bagaimana Ibu, siap? Siap, Bu. Oke, emang sehat Ibu? Sehat dong, Bu. Oke, alhamdulillah. Ibu Reni sehat Ibu? Sehat. Oke, alhamdulillah. Pagi ini masih semangat ya. Kita tambah semangat lagi dengan melakukan speaking dari Ibu Tika. Baik Ibu, silakan Ibu. Ibu Rahmatika Diani. Oke, terima kasih kepada Rizky, Ibu semua. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Mezer ini, ada baiknya kita explain terlebih dahulu. Instruksinya seperti ini. Ketika saya mengatakan itu, berarti ibu-ibu menepuk kedua belah tangan. Ketika saya mengatakan cek, berarti petik jari. Gimana? Sudah paham ibu-ibu? Bisa diulang lagi Bu Tika? Ketika saya mengatakan dulu, berarti menepuk kedua belah tangan. Oke. Ngecek berarti petik jari. Oke. Cek. Oke, kita mulai. Cek. Oke, sip. Cek. Oke, kita mulai ibu-ibu. 1, 2, 3. Boom. Boom. Cek. Cek. Boom. Boom. Cek. Cek. Cek cek. Cek cek cek. Boom boom. Boom boom. Cek cek. Cek cek. Boom boom. Boom boom. Boom boom boom. Boom boom boom. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Kayak Reni. Boom cek. Boom cek. Boom cek. Cek cek. Cek cek. Boom boom. Boom boom. Boom boom boom. Boom boom boom. Cek cek cek. Cek cek cek. Cek boom. Cek boom. Boom cek. Boom cek. Cek. Boom Cek cek. Cek boom. Boom cek. Cek boom. Boom cek. Cek boom. Wah, bingung jadinya kita ya Bu ya. Ya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi. Oke, kita lanjut kembali kita kembalikan ke ibu moderator kita, Bu Rizky Masukoma. Oke, terima kasih Bu Tika atas briefingnya yang kita lakukan pagi ini ya, biar kita makin segar dan semangat. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Maizareni SPI
kepada Ibu Mezareni, dipersilakan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Rizky atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ibu-ibu. Pagi. Semangat ya. Oke Bu, sebenarnya kurang semangat ini Bu. Semangat pagi. Pagi. Ya meskipun ini udah masuk hari ke-9 ya, H-1. Iya. Iya, wow, H-1. Ibu Tika masih H-1. yang saya hormati Ibu Rizky sebagai moderator, Ibu Tika pembawa briefing. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan materi, pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan hati kita. Selanjutnya serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang berilmu pengetahuan dan merasakan sejahtera. Baiklah, untuk menghemat waktu materi saya pada hari ini yaitu tentang pengajaran yang sesuai dengan tingkat capaian dan kemampuan. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin dari pengalaman ibu-ibu selama mengajar mungkin pernah menemukan atau mendapatkan anak yang kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, sementara pelajaran yang disampaikan itu udah selesai, udah sampai pada capaiannya. Ya mungkin ibu-ibu pernah menemukan anak-anak kita yang seperti itu. Nah kira-kira penyebabnya apa? Ya? Mungkin Ibu Rizky bisa jelaskan atau bisa menemui anak yang seperti itu. Iya, saya pernah Bu, malah sering Bu ya di sekolah saya temui itu di setiap kelas gitu. Masih belum bisa dia memahami materinya padahal materinya udah selesai begitu. Nah, faktor yang mempengaruhi siswa ini sepertinya dari motivasi belajarnya ini Bu yang membuat tertekannya mental anak ini untuk siap menghadapi materi di sekolah ya. Makanya sulit anak ini untuk mencermati atau memahami dari materi yang disampaikan dari lingkungan tadi atau dari teman-temannya, kurang ada motivasi belajar dari teman dekatnya begitu, atau dia anaknya ini pasif sepertinya Bu, ingin bertanya, malu atau takut, bisa jadi seperti itu Ibu. Ya menurut saya seperti itu Ibu. Oke Ibu Rizky, terima kasih. Gimana dengan Ibu Tika? Mungkin pernah juga menemukan peserta didik yang seperti itu. Atau Ibu Tika sesuai dengan bidangnya nih. Pengalaman. Siswa kita yang konsultasi masalah seperti itu ya. Silakan Ibu Tika. Iya. Pengalaman saya ketika mengajar yang namanya level kemampuan siswa ini kan Bu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah itu juga menjadi salah satu faktor penentu mengapa siswa itu kadang ingin belajar, ada yang enggak, karena memang ada yang pengen pengen tapi memang kemampuannya itu tidak bisa cepat. Ya, seperti itu Bu. Pendapat dari saya, pengalaman lebih tepatnya.
dari yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky sama Ibu Tika. Nah, itulah yang mungkin yang sering kita temui di lapangan sebagai seorang guru ya, Ibu ya, seorang pengajar. Oke, untuk membahas masalah tersebut, bagaimana sistem pengajaran yang sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan siswa, mungkin kita akan bahas pada materi ini. Silakan Ibu mengamati materi saya. Tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, ini dia. Bagaimana kita serta didik ya ada mengalami kesulitan saat pekerjaan tugas yang harusnya sudah selesai. Kenapa hal tersebut terjadi? Nah, di sini kita bisa melihat berdasarkan pengalaman tadi itu jawabannya mungkin karena memiliki banyak faktor masalah. Nah, namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian seperti yang disampaikan oleh Ibu Tika tadi, ya, ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Jadi level atau tingkat capaian kemampuan dari peserta didik itu yang mempengaruhi kenapa siswa tersebut belum tepat dengan capaian belajar yang kita harapkan. Jadi setiap anak mempunyai tingkat atau level yang berbeda dalam mereka menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran yang sesuai, yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, ini apa sih pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan? Jadi itu merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Yang seringkali disebut juga sebagai teaching at the right level. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian dan kemampuan kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan keberlanjutan. Bagaimana dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Jadi cara sistem pembelajaran tidak berpusat pada guru lain. Nah, sesuai dengan filosofi dari belajar. Nah, sekilas mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Jadi tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah untuk penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada pembelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Peserta didik tidak dilihat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fasenya atau berdasarkan kelas, perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Setiap fase atau tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didiknya. Kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran yang dilakukan. Nah, peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya itu akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik agar bisa mencapai
capaian pembelajarannya. Jadi untuk siswa kita yang belum mencapai capaiannya itu bisa kita lakukan proses pendampingan terhadap peserta didik tersebut agar capaian pembelajaran yang kita harapkan itu tercapai. Selanjutnya, pendekatan ini juga sudah digunakan oleh beberapa negara lain ya di luar negeri seperti India, di Kenya, dan di Australia. Terus tahapan capaian pembelajaran tadi sesuai dengan kemampuan. Tahapannya ada 3. Pertama, asesmen. Itu untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama, yang merupakan tahap awal yang mesti kita lakukan. Nah, ini biasanya disebut dengan asesmen diagnostik. Yang perlu dikenali itu adalah kondisi, karakteristiknya, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik dan tahap capaian pembelajaran. Nah, yang tahapan kedua, perencanaan. Nah, setelah kita berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama, jadi pada fase yang sama ya. Penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, di mana siswa sebagai pusat atau sebagai sentral ya. Itu filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Tahapan yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Bagaimana selama proses pembelajaran ini perlu kita buat adanya asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman didik, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau biasa juga disebut dengan asesmen formatif. Nah, adapun asesmen formatif itu sebagai proses evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran di akhir proses pembelajaran juga digunakan untuk membantu pendidik merancang proyek. Jadi ada 3 tahapan ya Bapak Ibu untuk mencapai capaian peserta tadi. Selanjutnya, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Ya. Jadi untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, yang harus kita lakukan adalah jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik. Berarti kita sudah benar ya Bapak Ibu, itu dia. Jadi kita harus mengenal peserta didik kita, bagaimana karakteristiknya, potensinya, baru kita bisa menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat ataupun level kemampuan peserta didik kita. Ya. Terus kita ingat bahwa semua anak itu unik, jadi tidak ada satu anak yang sama.
tadi dalam mencapai proses pembelajaran, maka capaian atau tingkat kemampuan peserta didik yang kita harapkan itu akan tercapai. Mungkin itu aja materi saya pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memberikan materinya untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di lingkungan belajar kita. Baik, setelah kita mendengarkan penyampaian materi, silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin memberikan kritik, saran, serta pertanyaan kepada narasumber kita. Karena masih ada waktu, dipersilahkan. Bagaimana dengan Ibu Tika? Apakah ingin bertanya? Oh iya, terima kasih Bu Rizky atas kesempatannya. Kepada Bu Mezareni, saya hanya ingin meminta penjelasan ulang Bu, pada tentang sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan yang pada poin nomor 3 Bu, dijelaskan kembali aja. Yang diawali kata setiap fase atau tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Nah, proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik potensi kebutuhan peserta didik. Bisa dijelaskan kembali, Bu? Bisa diperjelas pertanyaannya Ibu Tika? Kurang apa? Pertanyaan saya tentang sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan yang pada halaman 5 Bu, halaman 5 poin 3. Nah itu dia Bu, pada poin 3 yang ada diawali kata setiap fase menurut ya ini Bu, setiap fase capaian pembelajaran. Jadi di sini dijelaskan setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Nah ini maksudnya ini kan fase sama dengan kelas. Kalau untuk kelas 10 itu fase E, kelas 11 dan kelas 12 di tingkatan SMK itu fase F. Nah, setiap fase ini mempunyai capaian pembelajaran yang sudah ditargetkan. Nanti capaian pembelajaran sebenarnya sudah dikeluarkan dari surat, sudah ada capaian pembelajaran yang baku ya, yang akan kita terangkan dalam pembuatan proses perangkat pembelajaran. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu, nah setiap fase tentu kita mempunyai capaian apa yang kita harapkan dari fase atau kelas tersebut. Nah, untuk mencapai capaian tersebut, kita harus menyesuaikannya dengan karakteristik dari peserta didiknya, bagaimana potensi anak kita dan bagaimana kebutuhan peserta didik kita. Misalnya,
anak kita yang untuk di daerah itu tentu potensi atau kemampuan mereka dibanding dengan anak-anak yang berada di daerah perkotaan tentu berbeda ya Bu ya. Begitu juga dengan karakteristik. Nah, karena kemampuan mereka berbeda, jadi tingkat capaian pembelajaran mereka nanti juga akan berbeda. Nah, untuk menentukan capaian pembelajaran dalam perangkat itu kan sifatnya fleksibel, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak didik kita. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana proses capaian pembelajaran apa yang kita harapkan dari fase anak didik. Kira-kira itu bisa. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bu. Jadi intinya ketika kita ingin membuat capaian pembelajaran itu kita harus memperhatikan setiap fase. Begitu ya Bu ya? Iya. Ya, terima kasih Bu Meza. Baik. Oke, terima kasih ya, sama-sama. Oke, sudah paham Ibu Tika? Sudah Bu. Oke. Bolehkah moderator bertanya nih kepada narasumber? Boleh, silakan ditulis sini. Boleh Bu? Oke Bu. Begini Bu, dalam kenyataannya saya guru Bu ya, Ibu juga guru gitu. Dalam kenyataannya di kelas itu kan level kognitif dari siswa ini berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, yang rendah inilah yang targetnya itu belum mencapai dari apa yang kita harapkan begitu. Nah, untuk yang sisanya yang level sedang bisa saja dia sudah mencapai gitu Bu ya. Yang level tinggi sudah mencapai. Nah, bagaimana cara kita menyesuaikan agar yang level rendah tadi ini bisa mencapai dari target yang kita harapkan begitu Bu. Ya, mungkin ada tekniknya Ibu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk siswa yang mempunyai level yang di bawah dari teman-temannya itu bisa kita lakukan proses pendampingan agar mencapai capaian pembelajaran atau level yang sama dengan temannya. Misalnya kita bisa melakukan proses pendampingannya, kita beri kelas tambahan, luar jam pelajaran, kita undang ke rumah ataupun sebagai guru, jadi jika kita punya waktu mungkin kita bisa berkunjung ke rumah anak didik kita untuk memberikan pendampingan. Nah, itu kan tergantung sebenarnya pada kondisi si anaknya. Jika tidak memungkinkan mereka di sekolah, kita bisa mengunjungi mereka di rumah. Mungkin itu akan lebih ada ikatan emosionalnya. Iya, iya Bu. Pendampingan itu akan memberikan motivasi diri. Insya Allah dengan begitu mungkin mereka bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Pendampingan kita berikan motivasi yang bisa membangkitkan semangat belajarnya. Gimana Desi? Ya, paham Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Mantap. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana dengan Ibu Rahmatika Diani sebagai pemberi ice breaking penyegaran kita? Apakah ada yang ingin diberikan lagi supaya makin semangat sebelum kita akhiri? Saya rasa udah cukup Bu ya. Oh, sudah cukup. Ya. Sebenarnya hari udah menjelang siang ya Bu ya. Mungkin suara perut sudah berbunyi ya. Oke, baiklah. Bapak Ibu hadirin yang hadir di Google Meet ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dan menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat untuk kita semua.
Saya mewakili dari panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu semua pada kegiatan ini. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ipan Bumi 21:59. Ya Kak, Yang punya room dah keluar. yang punya Mana nih? Belum di stop ya? Salah tadi ya, cara menyetopnya tuh ada dua. Satu meninggalkan panggilan, satu menutup room. Harusnya tutup room biar semua keluar. Jadi kayak mana? Gak apa-apa lah. Keluar masing-masing aja. Tersimpan ya tuh. Keluar masing-masing aja. biasanya sama Bu Meme, tapi terekam lah biasanya itu tersimpan lah. Tapi ini masih tanda merah. Iya sih. Jadi kayak mana tuh, Tik? Bu Meme, coba suruh Bu Meme cek Kak di Gmail Bu Meme saya. Tapi biasanya Coba Tika aja yang paham, Kak tak paham. Itu Bu masih Meza. ada rekaman. Ini Bu Meza video call-nya Bu. Terus gimana lagi Tika? Hasilnya tadi? Stopkan Bu, stopkan Oh, Bu. dah nih Rizky, stopkan.